dari sebuah kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Ketua IAUI Cabang Malang, Dr. Paksi Satyagraha MK Spesialis Urologi Konsultan. Yang terhormat Kepala Departemen Urologi FKUB RSSA, Dr. Besut Daryanto Spesialis Bedah Spesialis Urologi Konsultan. Yang terhormat Ketua Program Studi Urologi FKUB, Dr. Kurnia Penta Seputra Spesialis Urologi Konsultan. Yang terhormat pemateri dan moderator pada hari ini, yang terhormat Senior Supervisor Urologi Malang, dan juga yang terhormat seluruh peserta. Selamat datang di webinar Masyarakat Awam dengan tema Kanker Prostat yang diselenggarakan oleh IAUI Cabang Malang bekerjasama dengan Departemen dan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi FKUB RSSA. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di acara ini meskipun secara daring karena kondisi pandemi ini. Acara ini adalah suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat dari IAUI serta Departemen dan Program Studi Urologi FKUB RSSA untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat awam terhadap kanker prostat. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak demi kelancaran acara. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua IAUI Cabang Malang, Dr. Paksi Satyagraha MK Spesialis Urologi Konsultan. Kepada Dr. Paksi Satyagraha MK Spesialis Urologi Konsultan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar untuk masyarakat awam di tahun 2021 dengan tema kanker prostat. Acara ini adalah kerjasama antara IAUI Cabang Malang, bekerjasama dengan juga Departemen dan Program Studi Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Saya Dr. Paksi Satyagraha, Spesialis Urologi Konsultan, sebagai Ketua IAUI Cabang Malang, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari para ahli kita, Dr. Kurnia Penta Seputra, Spesialis Urologi Konsultan, dan juga Dr. Taufik Nurbudaya, Spesialis Urologi Konsultan. Dan mereka berdua akan memberikan materi mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan kanker prostat. Sebagai yang mungkin Bapak Ibu sekalian belum mengetahui, kanker prostat ini adalah salah satu kanker atau keganasan pada pria yang cukup tinggi angkanya di antara kita. Dan sayangnya seringkali pada pasien-pasien yang kita hadapi, kanker ini datang pada spesialis urologi sudah dalam fase lanjut, sehingga memang cukup terlambat untuk dilakukan tindakan kuratif atau diobati sampai sembuh. Banyakannya memang ini diobati secara paliatif hanya untuk meningkatkan kualitas hidup saja. Nah, dengan kita mengadakan seminar awam pada hari ini, harapannya kita bisa juga memberikan sumbangsih kepada masyarakat sebagai juga tujuan dari organisasi IAUI Cabang Malang dalam pelayanan, dalam pendidikan dan juga pengabdian pada masyarakat. Harapannya kita mampu berbagi pengetahuan kami dengan masyarakat umum mengenai kanker prostat ini. Dan besar harapannya bisa bermanfaat untuk masyarakat semua dan juga meningkatkan kualitas dan juga deteksi dini bagi masyarakat Malang Raya pada khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya, supaya kita bisa lebih dapat mendeteksi dini dan juga dapat mengobati
sehingga angka kesakitan dan angka kematian yang diakibatkan karena kanker prostat ini bisa segera bisa lebih rendah. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Kepala Departemen dan juga Ketua Program Studi Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah membantu kita pada hari ini sehingga kita bisa mengadakan acara ini. Terima kasih untuk PT Mega Life Science. Semoga kerjasama ini dapat kita tingkatkan ke depannya dan bisa memberikan kontribusi yang baik dan lebih baik untuk masyarakat pada umumnya. Sekali lagi, selamat mengikuti acara seminar awam mengenai kanker prostat pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua sehat dan diberikan kekuatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi pandemi yang kita sedang hadapi pada beberapa tahun terakhir, dan harapannya kita bisa segera bertemu secara fisik karena ini sudah kesekian kalinya kita online. Harapannya pada seminar awam berikutnya kita bisa bertemu secara langsung. Demikian, terima kasih, selamat mengikuti, sehat selalu, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Paksi atas sambutannya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara webinar hari ini, khususnya kepada Mega Life Science yang telah menjadi sponsor webinar pada hari ini. Sebelum menginjak materi, saya ingin menginfokan bahwa di akhir acara webinar ini akan ada pembagian door prize berupa pemeriksaan prostat dan konsultasi gizi bagi peserta yang beruntung. Maka dari itu, kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir dan juga menghidupkan video selama acara berlangsung. Selain itu, akan ada pretest, post-test, dan evaluasi sebagai syarat untuk mengikuti pengundian door prize. Baiklah, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pretest. Kepada seluruh peserta, dipersilahkan untuk mengisi pretest pada link yang telah dibagikan panitia melalui kolom chat. Alokasi waktu untuk pretest adalah 3 menit, dan pretest dapat kita mulai dari sekarang. Kepada peserta yang baru saja bergabung, saat ini kita memasuki sesi pretest. Silahkan klik link pretest yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat. Pretest ini nantinya akan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan door prize di akhir acara. Tes.
Baik, waktu untuk pengisian pretest telah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar pada hari ini, khususnya kepada PT Mega Life Science. Menginjak acara selanjutnya adalah materi tentang kanker prostat yang akan dipandu oleh Dr. Pradana Nurhadi, spesialis urologi konsultan. Sedikit berkenalan dengan beliau, beliau saat ini aktif sebagai staf Departemen Urologi FKUB RSSA, dan selain di RSSA, beliau juga berpraktik di RS Hermina Tangkuban Perahu dan juga RS Prima Husada Singosari. Kepada Dr. Pradana Nurhadi, spesialis urologi konsultan, dipersilahkan. Terima kasih kepada Dr. Brilian sebagai MC. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Dr. Pradana yang akan memandu acara seminar awam ini berkaitan dengan tema kanker prostat. Sebagai intermezzo aja dulu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu urologi itu banyak cabangnya. Jadi seorang spesialis urologi itu di Malang Raya itu sudah banyak sub-subnya. Ada bagian khusus anak, khusus tumor, khusus kewanitaan, khusus andrologi atau kesuburan. Nah, pada pagi ini kita hadirkan dua pakar atau ahlinya yang khusus masalah tumor. Siapa itu? Jadi jangan kaget Ibu, di Malang Raya itu hanya ada dua. Siapa itu? Beliau yang pertama adalah Dr. Kurnia Penta Seputra. Yang kedua adalah Dr. Taufik Nur Budaya. Jadi kalau ada kasus-kasus tumor di bidang urologi, nggak usah bingung-bingung, langsung cari dua pakar ini di Malang Raya. Ya, nggak usah berlama-lama lagi. Untuk pembicara pertama saya akan mengundang Dr. Kurnia Penta Seputra yang akan memberikan pemaparan mengenai gejala dan bahaya kanker prostat. Ini CV singkat beliau. Jadi Dr. Penta ini sudah lama di Malang Bapak Ibu, hampir kurang lebih sejak 2009 sampai sekarang betah aja di Malang, dan alhamdulillah memang cocok banget di Malang kata beliau itu. Beliau kalau praktek tidak hanya di Rumah Sakit Saiful Anwar, jadi kalau mau ke tempat lain atau di swasta ada dokter di Panti Nirmala, dan satu lagi di Lavalette. Mengenai hari dan jamnya mungkin Bapak Ibu bisa googling di internet ya, sudah banyak sekarang fasilitas. Jadi silahkan langsung bertemu beliau di tempat-tempat itu. Oke, langsung ke topik pertama. Saya undang Dr. Kurnia Penta Seputra. Kepada Dr. Kurnia Penta, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Pradana atas kenalannya yang cukup informatif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Nah, pada pagi hari ini saya mendapat tugas dari panitia untuk membawakan materi mengenai mengenal gejala dan bahaya kanker prostat. Saya Kurnia Penta Seputra, asli Ponorogo, mungkin ada yang dari Ponorogo. Seperti yang dibilang dari Dr. Pradana tadi, saya sudah di Malang sejak 2009. Baik, tanpa berlama-lama, karena ini Bapak Ibu juga banyak kesibukan tentunya ya. Saya apresiasi sekali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mau bergabung di sini untuk menambah wawasan mengenai kanker prostat. Ya. Pada topik kali ini, saya disuruh membawa mengenai mengenal gejala dan bahaya kanker prostat. Sebelum bahas lebih lanjut, alangkah baiknya bila kita tahu dulu apa itu prostat. Prostat adalah suatu organ kelenjar ya, yang letaknya tersembunyi, Bapak-Bapak, tidak terlihat dari luar. Beda dengan kalau pada wanita payudara. Payudara itu terlihat dari luar sehingga bisa diperiksa sendiri oleh ibu-ibu. Jadi bisa dilakukan sadari namanya ya, pemeriksa payudara sendiri. Tetapi kalau prostat sulit, untuk memeriksa sendiri itu sulit. Karena harus berkonsultasi dengan dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Karena letaknya tersembunyi. Kita lihat di sini bahwa prostat itu letaknya adalah
di dalam ini adalah kandung kemih ya. Jadi persis di bawahnya kandung kemih itu ada kelenjar namanya kelenjar prostat. Dan ini hanya ada pada laki-laki. Kalau perempuan tidak ada ya. Kecuali kalau yang perempuan imitasi ya. Jadi yang semula laki-laki kemudian transseksual operasi kemudian ganti kelamin, prostatnya tetap ada. Ya. Prostat adalah organ yang berbentuk seperti buah kenari atau kenari itu ya kenari ya. Letaknya di dasar dari kandung kemih dan fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan untuk memberikan nutrisi kepada sel sperma. Dan dia fungsinya adalah untuk mengencerkan sperma. Jadi awal sperma yang keluar dari testis itu jadi keluar dari testis ke ductus namanya ejaculatorius di sini itu awalnya adalah masih pekat sekali. Jadi kemungkinan bergeraknya sedikit agak sulit ya sel sperma itu karena berjuta-juta dikeluarkan oleh testis. Nah ini diencerkan oleh sperma sehingga lebih gampang untuk bergerak sehingga untuk meningkatkan kesuburan. Ukurannya adalah sekitar sini ya 4 kali 3 kali 2,5 jadi kurang lebih 20 gram. 20 gram. Jadi nah prostat ini dipengaruhi pertumbuhannya oleh hormon laki-laki yaitu hormon testosteron. Jadi testosteron itu akan memicu pertumbuhan dari prostat. Jadi kalau pada orang-orang dengan testosteron yang rendah, pada orang-orang yang dengan kelainan genetik, ya kelainan hormonal di mana testosteronnya rendah, otomatis prostatnya juga tidak berkembang. Ya. Nah, prostat ini di tengah-tengah prostat itu ditembus oleh suatu saluran namanya uretra. Ya. Uretra ini adalah untuk mengalirkan urin yang dari kandung kemih menuju keluar. Ya. Nah, kalau terjadi pembesaran prostat, ya, jadi pembesaran prostat itu bisa jinak, bisa ganas, ya. Nah, kalau dia membesar, terutama yang jinak dulu ya. Kenapa yang jinak? Karena kalau yang jinak itu prostatnya membesarnya di area sekitar uretra ini. Akibatnya lumen atau saluran uretra, saluran kencing di daerah sini itu akan menjadi sempit. Akibatnya apa? Akibatnya laki-laki tersebut harus mengejan setiap mau kencing. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah akan ada sisa kencing yang tertahan di kandung kemih karena tidak tuntas memerasnya karena tekanan yang di sini kan sempit ya, seperti selang air itu Pak. Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Jadi kalau semakin menyempit maka alirannya dibutuhkan tenaga yang lebih besar di kandung kemih untuk melawan tekanan di sini. Akibatnya tidak tuntas, semuanya tidak bisa dikeluarkan urinnya. Ada sisa di kandung kemih dan inilah yang menyebabkan gejala-gejala LUTS atau gejala-gejala lower urinary tract symptom atau gejala-gejala saluran kencing bagian bawah bahasa Indonesianya. Nah, kalau kanker prostat itu membesarnya tidak pada daerah yang di sekitar saluran kemih. Membesarnya di daerah-daerah perifer atau di daerah pinggir sini. Sehingga gejala yang muncul pada kanker prostat itu lebih tidak terlalu menyumbat dibandingkan gejala awal dari prostat yang jinak, pembesaran prostat yang jinak atau BPH istilah kerennya ya. Sehingga inilah yang menyebabkan seringkali pasien-pasien kanker prostat itu datangnya terlambat. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nah, apa itu kanker prostat? Tadi saya sudah menjelaskan tentang prostat. Sekarang apa itu kanker? Kanker menurut WHO adalah per definisinya adalah suatu pertumbuhan sel yang abnormal menjadi sel itu menjadi sangat liar ya, sangat aktif sekali pertumbuhannya, perkembangannya sehingga dia akan bisa menyerang organ sel-sel di sebelahnya bahkan bisa menyebar hingga ke organ yang lebih jauh.
atau mengalami metastase. Misalnya kayak kanker prostat ini ya. Jadi kalau kanker prostat ini tumbuhnya bisa di sini misalnya ya. Dia misalkan makin membelah selnya sehingga bahkan bisa menembus kapsul dari prostat. Ini adalah kapsulnya. Menyebar sampai ke organ yang lebih jauh. Nah, kanker prostat ini akan muncul ya seiring dengan bertambahnya usia seorang laki-laki. Memang ada beberapa kanker prostat yang jenisnya yang sangat jarang sekali itu bisa muncul pada usia yang muda, tetapi kita bicara secara general ya bahwa yang paling sering muncul yang jenisnya adalah adenokarsinoma, nama ininya ya, patologinya hasil pemeriksaan dari kanker prostatnya itu munculnya adalah kalau pada usia di atas 50 60 ya. Trennya sekarang tapi trennya sekarang sudah muncul di awal-awal 50-an ya, 55 itu sudah banyak yang menderita kanker prostat. Nah, ini adalah stadium dari kanker prostat. Jadi ini adalah awalnya, jadi stadium 1 mungkin masih terbatas pada prostatnya ya. Jadi dia jauh dari saluran kemih ya. Makanya seringkali pada stadium 1 tanpa ada gejala apa-apa ya, tahu-tahu sudah menimbulkan gejala karena penyebarannya. Itu yang berbahayanya di situ. Nah, stadium 2 sudah mulai bisa diraba. Dirabanya dari mana? Saya kembali ke slide awal tadi ya. Jadi dirabanya dari ini, dari pemeriksaan colok dubur. Jadi biasanya kalau dokter atau dokter umum juga bisa melakukan pemeriksaan ini sebenarnya. Jadi dengan memasukkan jari telunjuk ya yang sudah dipakai handscoon ya steril, itu kemudian bisa meraba ini prostat dari lubang anus. Nah ini kalau misalnya ada benjolan itu akan teraba bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah ini yang stadiumnya tadi yang sudah stadium 2 ini ya. Apalagi kalau sudah stadium 3, dia sudah keluar dari kapsul, sudah mengenai kelenjar vesicula spinalis, kemudian ini apalagi kalau stadiumnya sudah stadium 4. Nah, kalau sudah stadium 4 ini ke bladder neck, leher kandung kemih ya. Ini yang sering kali sudah menimbulkan banyak gejala gangguan proses berkemih. Kita lihat di sini angka insiden dan kematian kanker prostat. Kanker prostat ini adalah kanker yang paling umum ya, kedua didiagnosa pada pria ya di seluruh dunia ya. Diperkirakan 1,1 juta didiagnosa di seluruh dunia ya. Di Eropa ini insidennya tertinggi ya, mencapai 83,4 pasien dalam 100.000 penduduk. Dan tingkat kematian tertinggi itu di negara-negara Karibia ya, mencapai 27,9 dalam 100.000 penduduk. Bagaimana angka di Indonesia? Terus terang angka di Indonesia ini seperti fenomena gunung es ya, karena sebenarnya banyak ya, apalagi sekarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir inilah angka kanker prostat itu meningkat tajam. Ya. Ini dalam 8 tahun terakhir dari 3 rumah sakit pendidikan di Indonesia, rumah sakit pendidikan urologi maksud saya, ada 1.102 pasien. Ini baru 3 rumah sakit pendidikan. Belum dari rumah sakit kecil yang saya sering kali mendapat rujukan dari rumah sakit di sekelilingnya Malang, bisa dari Trenggalek, Blitar, Tulungagung, ya, atau Malangnya sendiri ya, dari rumah sakit swasta itu banyak yang memberikan rujukan untuk kanker prostat. Tetapi sayangnya yang datang itu sudah stadium yang sudah lanjut ya, sudah dengan nyeri karena penyebaran ke tulang ya, nyerinya sangat nyeri. Jadi ini yang sangat menakutkan sekali dari kanker prostat kalau sudah menyebar ke tulang. Karena tidak hanya nyeri Bapak-bapak Ibu-ibu, tapi bisa menyebabkan pengeroposan tulang, bisa menyebabkan patah tulang ya, atau bahkan sampai
bisa menimbulkan kelumpuhan, ya, karena patah tulangnya itu di daerah tulang belakang yang menyebabkan kerusakan saraf motorik atau saraf untuk menggerakkan kaki, menggerakkan tangan. Ya, kita ada kasus di Saiful Anwar yang sekarang itu dia datang itu dengan didapatkan adanya kelumpuhan keempat anggota tubuhnya, ya, tangan kakinya tidak bisa digerakkan. Setelah diperiksa oleh dokter ortopedi, ternyata dari tulang belakangnya itu ada gambaran penyebaran dari kanker di tempat lain. Gitu. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan namanya prostat spesifik antigen, yaitu suatu diambil dari darah untuk diperiksakan kadarnya. Ternyata memang kadarnya sangat tinggi sekali, yang itu berarti kemungkinan adalah suatu proses keganasan yang asalnya dari prostat. Ternyata betul setelah dicek, ternyata memang suatu keganasan yang sumbernya dari prostat. Nah, insiden kanker prostat ini meningkat. Penyebab kenaikan ini mungkin termasuk pertama, ya, semakin sadarnya, ya, semakin peningkatan kesadaran dari para pria, ya, dan informasi yang sangat-sangat terbuka di internet, tinggal googling aja itu gampang sekali, ya. Kemudian mungkin juga dari pihak perusahaan-perusahaan, ya, yang selalu melakukan medical check up buat para tenaga kerjanya, ya. Dan salah satunya yang diperiksa adalah PSA, kemudian USG. Nah, seringkali mendapatkan hasil yang seperti ini. Jadi adanya peningkatan PSA, ya. PSA itu diambil dari darah bapak-bapak, ibu-ibu dan diperiksakan. Nanti akan keluar kadarnya berapa, gitu, ya. Kemudian adopsi gaya hidup kebarat-baratan, ya, mulai dari konsumsi daging-dagingan yang banyak, ya, bakar-bakar. Korea itu kan sering banyak yang makanan yang di grill, gitu, ya. Kemudian ini salah satu tindakan operasi untuk biopsi prostat itu adalah untuk deteksi dini, ya. Salah satunya kalau terjadi peningkatan PSA, maka bisa dilakukan biopsi prostat lewat bisa lewat anus, ya, dengan tuntunan USG atau dari daerah perineum, ya. Itu akan bisa mendeteksi kemungkinan adanya kanker atau tidak. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan peningkatan dari kanker prostat. Kita lihat di sini, di Indonesia data WHO ini prostat menduduki posisi kedua, ya, pada pria setelah kanker paru, ya, karena rokok, ya. Jadi rokok, baru kemudian paru-paru, baru kemudian prostat. Nah, apa penyebab kanker prostat? Kalau ditanya mengenai penyebab, yang jelas adalah terjadinya ini. Yang awal adalah mutasi genetik. Jadi ada mutasi dari DNA. DNA ini adalah suatu sentral untuk pengatur dari pertumbuhan dan perkembangan dari sel. Kalau DNA-nya mengalami mutasi, akibatnya apa? Akibatnya pertumbuhan sel tidak bisa dikontrol. Jadi sel itu mengalami pembelahan itu karena ada faktor yang menyebabkan dia membelah, ya. Nah, pembelahannya itu dikontrol oleh faktor yang lain yang bisa menyebabkan kematian dari sel. Namanya proses apoptosis atau penyebab kematian sel yang terprogram, ya, namanya. Nah, ketidakseimbangan antara kematian sel dan pertumbuhan sel inilah yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan menjadi kanker. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sel menjadi cepat membelah, ya, sehingga pertumbuhannya menjadi sangat cepat sekali, ya. Nah, tetapi kematian selnya itu juga cepat sekali, sehingga
banyak sel yang mengalami nekrosis ya, sehingga itulah yang menyebabkan seringkali kalau pada tumor itu kan, kalau tumor yang di soft tissue yang terlihat dari luar bisa timbul borok karena CA mama ya, CA payudara itu bisa jebrot gitu ya. Itu karena pertumbuhan selnya yang cepat, tetapi juga kematian selnya juga cepat. Nah, faktor resiko, kalau bicara tentang faktor risiko banyak sekali ya. Adanya paparan zat kimia ya, maaf, kemudian merokok sendiri, infeksi ya, bisa gonore, bisa infeksi saluran kemih, prostatitis, infeksi pada prostat ya. Kemudian ada sindroma metabolik. Ini beberapa penelitian bahwa sindroma metabolik itu kayak kolesterol tinggi, gula darah yang meningkat. Itu menjadi faktor risiko tidak hanya pada kanker prostat, tetapi faktor risiko terhadap kanker yang lain. Ya. Usia ya di atas 45 tahun juga ini tidak bisa dicegah karena usia tidak bisa ditahan ya bertambahnya. Jadi semakin tua seseorang maka lebih sangat berisiko terjadinya kanker prostat. Kenapa? Karena memang dengan bertambahnya usia otomatis paparan terhadap zat kimia, kemudian faktor mutasi genetik juga bisa terjadi. Kemudian raster utama yang tersering penyebab kanker prostat, faktor risikonya adalah Afrika dan Amerika. Tetapi jangan terlalu yakin ya bahwa Asia ternyata sekarang trennya juga semakin meningkat. Ini juga erat kaitannya dengan pola gaya hidup ya, dimana dan makmurnya masyarakat mungkin di Asia sudah meningkat ya, sehingga dulu konsumsi zaman saya kecil ya dapat bisa makan ayam sebulan sekali aja sudah alhamdulillah gitu ya, dapat adanya misalnya kondangan atau apa gitu ya. Tapi sekarang rasanya tiap hari kita bisa alhamdulillah bisa makan daging gitu. Dan riwayat keluarga dengan kanker prostat ini sangat punya faktor untuk memicu timbulnya kanker prostat pada pria ya. Jadi kalau ada keluarganya dekat ya, bapaknya atau saudaranya yang menderita kanker prostat, maka harus lebih berhati-hati, harus segera untuk melakukan check up ke dokter urologi ya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa tidak ada gejala pada saat stadium awal ya, karena memang saya sebutkan tadi bahwa letak dari kanker prostat itu ada di zona perifer atau zona di pinggir-pinggir dari kanker prostat, sehingga jauh dari lumen atau saluran kencing. Sehingga gejala-gejalanya tidak terlalu terlihat dengan jelas ya, atau tidak bisa dirasakan oleh pasien, kecuali kalau sudah mulai ada kesulitan untuk buang air kecil, nyeri saat buang air kecil. Ini memang gejala-gejala kalau sudah timbul sumbatan pada saluran kemih ya. Kemudian mulai adanya kencing berdarah ya. Kencing berdarah ini karena ya seperti yang sebutkan tadi bahwa kanker itu kan selnya juga mengalami nekrosis atau kematian sel ya. Nah, seringkali ini menyebabkan perdarahan. Kemudian nyeri pada saat mengalami ejakulasi, kemudian bisa terjadi disfungsi ereksi. Tetapi gejala umum yang paling sering itu adalah berat badan mulai turun ya, anemianya bisa karena kronisitas ya, jadi mulai ada gejala-gejala sulit kencing dan kencing berdarah ya. Kemudian nyeri tulang akibat dari penyebaran ke tulang-tulang panjangnya ya, tulang bahkan bisa sampai patah tulang yang patologis ya, jadi kebentur sedikit aja atau jatuh kecekluk aja tiba-tiba plek patah gitu, bisa seperti itu ya. Bengkak pada tungkai di daerah bawah ya, itu juga salah satu penyebabnya ya. Kalau bengkak pada tungkai bawah ini bisa juga karena penekanan pada kelenjar getah beningnya, sehingga terjadi stagnasi atau bendungan di daerah bawah dari tungkai ya. Nah,
ini ya, tadi nyeri tulang, ya, nyeri kencing darah, ya. Kalau menemukan hal-hal yang seperti ini sebenarnya sudah sangat-sangat lanjut ya, karena biasanya sudah terjadi penyebaran ya. Kalau stadiumnya kalau sudah terjadi penyebaran berarti stadiumnya sudah stadium 4. Yang kita harapkan dengan adanya seminar ini adalah bahwa lebih meningkatkan kepedulian terhadap prostat ini. Jadi ini kan sebenarnya diadakannya seminar ini adalah bulan kepedulian terhadap kanker prostat ya. Makanya diadakan seminar ini hari ini adalah untuk masyarakat awam, besok adalah untuk dokter umum. Ini di seluruh Indonesia sedang galak diselenggarakan webinar ini mengenai kanker prostat. Dan makanya harapan kita bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu akan lebih, jadi kalau usia sudah di atas 45 lebih baik segera dicekkan PSA-nya bagaimana, ya apalagi kalau sudah ada faktor risiko, yang saya sebutkan tadi, kalau ada faktor keluarga yang menderita kanker, maka lebih baik, tidak ada salahnya dicek ini ya. Apalagi nanti ada door prize yang mudah-mudahan akan sangat membantu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk bisa melakukan cek PSA salah satunya. Bisa di laboratorium mana saja, sekarang sangat-sangat luas ya pemeriksaan PSA ini. Atau berkonsultasi ke dokter urologi setempat ya. Nah, tadi ya gejala umum ini ya mulai letih, lesu, lemah, lalai ya, karena orang-orangnya sudah sepuh ya, sehingga ini bisa menjadi gejala-gejala secara umum ya dari anemia. Anemia bisa salah satu dari kanker prostat, gejala dari kanker prostat ini. Disfungsi ereksi, berat badan turun, ya, bengkak pada tungkainya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana kalau terapinya ya, atau pengobatannya? Kanker prostat pada stadium yang sangat awal ya, kita pantau secara aktif ya, atau bisa juga langsung ke pembedahan ya dengan radikal prostatektomi namanya ya. Jadi kalau masih stadium awal kita bisa angkat untuk kelenjar prostatnya ya. Kemudian bila stadiumnya sudah lanjut ya, kita bisa berikan sinar radioterapi ya, dilakukan sinar. Kalau di Malang ini ada ya pusat untuk terapi sinar atau radioterapi ini. Di Saiful Anwar ada, di Rumah Sakit Lavalet juga ada ya. Kemudian apabila berlanjut lagi bisa dengan diterapi obat-obatan, salah satunya ya ditekan hormon testosteronnya ya. Ini yang sudah lanjutan, kebanyakan memang yang di Malang Raya ini kebanyakan ini ya, karena datangnya sudah sangat lanjut. Tetapi kalau datangnya masih awal, kita bisa lakukan tindakan pembedahan ya, diangkat. Selama pengalaman saya selama di Malang untuk pengangkatan prostat ini baru 3 kali ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena memang kasusnya yang stadium awal datang ke kita itu sangat-sangat jarang. Kebanyakan sudah stadium yang sudah lanjut. Dan pemantauan aktif ini ya otomatis Bapak-bapak, Ibu-ibu harus, Bapak-bapak terutama harus sering berkonsultasi dengan dokter ya, diamati begitu ada kadang-kadang kan pasien juga memilih untuk surveillance aja atau dipantau aja ya, tetapi juga bila indikasinya kuat untuk dilakukan pembedahan ya. Karena pembedahan juga konsekuensinya banyak ya, bisa disfungsi ereksi dan sebagainya. Walaupun juga di sini juga nggak ada pilihan, pasti akan juga mengalami disfungsi ereksi. Tetapi ada kemungkinan dilakukan pembedahan juga tidak, kalau dilakukan penyelamatan pada sarafnya juga kita bisa mereservasi atau menyelamatkan fungsi seksualnya. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak-bapak
apabila ada saudara atau bapak-bapak sendiri yang terdiagnosa kanker prostat, maka harus segera berkonsultasi ke dokter, ya. Kemudian dari dokter itu akan melanjutkan pemeriksaan PSA, kemudian USG, ya, yang di kliniknya dilakukan pemeriksaan colok dubur dulu. Ya, colok dubur, ya, itu yang saya sebutkan tadi untuk dengan memasukkan jari, ya, ke dalam anus, ya, untuk meraba prostatnya, bagaimana membesar atau tidak kelenjar prostatnya. Dan membesarnya itu jinak atau ganas, itu bisa diraba, ya. Memang harus oleh dokter yang berpengalaman, karena kalau yang masih awal-awal memang agak sulit, apalagi kalau modulnya atau benjolan sangat kecil, ya. Kadang-kadang loss, ya. Memang sangat subjektif sekali pemeriksaan rectal tubes atau pemeriksaan colok dubur ini, tetapi paling tidak kalau dokternya sudah berpengalaman biasanya akan bisa membedakan, gitu. Kemudian dokter juga akan melakukan pemeriksaan lanjutannya, ya, untuk menentukan stadiumnya sampai mana ini, ya. Bapak-bapak pasien ini yang menderita kanker ini, ya, apakah stadium awal ataukah sudah lanjut, bahkan sampai dilakukan MRI, ya. Nah, kemudian apa terapi yang cocok itu perlu didiskusikan dengan dokternya, ya. Dan bagaimana juga efek samping, ya, itu harus didiskusikan dengan dokter, ya, untuk menentukan terapi lanjutannya bagaimana, ya. Nah, pilihan terapi itu biasanya tergantung pada apa stadiumnya, kemudian usia, ya, kemudian masalah kesehatan yang dimiliki. Karena pada orang-orang yang sudah sepuh itu biasanya kan sudah ada penyakit penyerta, misalnya diabetes, darah tinggi, pernah kena stroke, pernah kena jantung. Itu kan penyakit-penyakit yang lazim pada usia-usia yang sudah lanjut, ya. Dan itu harus didiskusikan, ya. Kemudian performance status atau kondisi fisik dari bapak-bapak yang sakit ini bagaimana? Apakah mampu untuk menjalani serangkaian terapi atau tidak? Ya, itu semua per individu, kasus per kasus itu beda-beda. Jadi itu semua tergantung dari kondisi bapak-bapak dan judgement atau kebijaksanaan dari si dokter itu, ya. Kemudian apabila dilakukan terapi, kira-kira efek samping apa yang akan dihadapi itu juga harus dipikirkan kemudian harinya bagaimana, ya. Karena semua terapi itu pasti ada efek samping, ya. Tidak ada terapi itu yang 100% aman, itu tidak, ya. Pasti ada yang efek sampingnya. Tetapi semua itu bisa diminimalisir kalau bisa diminimalisir kalau benar-benar diperhatikan, ya, artinya disesuaikan dengan kondisi tubuh dari pasien itu sendiri. Nah, terakhir sebagai kesimpulan, ya, apa yang saya sampaikan ini bahwa kanker prostat adalah salah satu kanker yang tersering pada laki-laki, ya, nomor 2 setelah kanker paru-paru. Kanker paru, ya, karena kebiasaan di Indonesia laki-laki kebanyakan merokok. Tetapi saya melihat bahwa trennya sekarang anak muda sudah jarang yang merokok, ya. Pengetahuan saya, ya, nggak tahu kalau masih banyak, ya. Jika tidak segera ditangani, maka kanker prostat ini dapat menjadi bahaya dan bisa menyebar ke organ lain. Kanker prostat stadium lanjut, ya, bisa memiliki angka kematian yang tinggi dan angka morbiditas atau angka kesakitan yang sangat tinggi. Kualitas hidupnya pasien itu menjadi menurun, ya. Dan itu sebenarnya kalau kita bisa lakukan deteksi lebih awal, maka akan harapannya tidak akan jatuh dalam kondisi yang lebih parah. Nah, lakukanlah pemeriksaan umum secara berkala, ya.
segera periksa ke dokter ya jika ada gejala kelainan berkemih ya, atau kalau sudah menginjak usia di atas 45 mulai rutin untuk berkonsultasi ke dokter ya, bukan untuk sakit ya, berharap sakit tidak, tetapi untuk pencegahan ya. Salah satunya cek PSA, kemudian USG, periksa darah yang lain ya, general check up ya, secara rutin ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Penta atas pemaparannya mengenai mengenal gejala dan bahaya dari kanker prostat yang cukup jelas dan gamblang ya. Tapi misalkan Bapak Ibu masih ada unek-unek atau pertanyaan seputar kanker prostat, silahkan tulis di kolom chat. Nanti kita bahas di akhir sesi. Saya sebelum menginjak ke topik kedua, saya memberikan apresiasi yang tinggi untuk para wanita-wanita di sini ya, karena topiknya sebenarnya kanker prostat. Tapi para ibu-ibu ini bersedia ikut, insya Allah berarti perhatian pada suami itu bagus sekali ya. Kalau yang belum nikah mungkin nanti calonnya akan di screening dulu mungkin ya. Sebelum nikah di screening dulu ada kanker prostat apa enggak gitu ya. Tapi saya memberikan apresiasi yang tinggi untuk para ibu-ibu dan para cewek-cewek yang hadir di acara seminar ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, materi topik kedua akan disampaikan oleh pakar yang kedua, Dr. Taufik Nur Budaya. Beliau akan menyampaikan dengan tema mengenai deteksi dini dan pengobatan kanker prostat. Ini sekilas tentang Dr. Taufik. Beliau adik kelas saya, sudah bekerja di Saiful Anwar sejak kurang lebih 2018, kalau nggak salah ya. Kemudian kalau mencari beliau, jangan hanya di RSS saja. Ada di Panti Nirmala, ada di Kota Wisata Batu. Wah enak. Jadi setelah praktek langsung biasanya Dr. Taufik ini ngelencer liburan di daerah Batu. Itu dulu. Sekarang enggak, pandemi. Oke, kepada Dr. Taufik kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bicara tentang deteksi dini dan pengobatan kanker prostat. Nama saya Taufik Nur Budaya, saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar, Malang. Terima kasih juga kepada PT Mega Life Science yang sudah mensponsori seminar awam kali ini. Kanker prostat. Kanker prostat adalah suatu keganasan pada prostat. Ya. Kanker prostat ini merupakan kedua yang paling sering diderita oleh pria. Nomor satu adalah kanker paru-paru, karena kebiasaan orang di Indonesia ya itu yang suka merokok. Ya. Nah, itu yang menyebabkan mengapa kanker paru-paru itu merupakan kanker nomor satu di Indonesia saat ini, dan nomor dua yang diderita oleh pria adalah kanker prostat. Dan prostat ini adalah kelenjar, ya, kelenjar reproduksi, kelenjar yang digunakan untuk bereproduksi, ya, yaitu hanya ada pada pria, tidak ada pada wanita, sehingga kanker prostat ini hanya bisa terjadi pada pria. Ya. Kejadiannya pada usia kurang dari 30 tahun sebanyak 5%, dan meningkat hingga 50% pada usia di atas 79 tahun. Akhirnya pada usia muda sangat jarang sekali, ya, resikonya akan meningkat seiring dengan meningkatnya usia pada pria tersebut. Ya, di atas 80 tahun, hampir 60% pasien menderita kanker prostat. Biasanya penyakit ini diketahui saat sudah stadium lanjut, karena keluhan yang tidak spesifik dan pentingnya untuk melakukan deteksi dini agar terapi lebih mudah, menahan penyebaran kanker lebih lanjut dan mengurangi komplikasi. Inilah ya, kenapa hampir semua ya penyakit di Indonesia ini ya, semua penyakit termasuk kanker ya dan penyakit non kanker itu datang ya dalam keadaan yang lanjut karena ya yang pertama memang keluhan yang tidak spesifik ya di tahap awal, biasanya keluhan tidak spesifik. Yang kedua adalah edukasi ya, edukasi seperti inilah yang kita sekarang lagi galakkan sehingga harapannya penyakit-penyakit seperti ini ya bisa datang lebih dini ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Definisi orang sakit menurut orang Indonesia ya, terutama yang tingkat edukasinya rendah adalah saat kita
sudah tidak bisa pergi beraktivitas, bekerja seperti biasa. Ya, saat kita masih bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa makan, bisa minum, bisa jalan-jalan, bisa sepedaan, ya, itu tidak dirasakan sakit oleh masyarakat Indonesia. Pada saat sudah tidur, ya, sudah di tempat tidur, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, jalan sudah nggak bisa, kerja sudah nggak bisa, itulah yang dinamakan yang namanya sakit. Dan pada saat seperti itu, mereka baru berobat. Oleh karena itulah, mengapa penyakit-penyakit seperti ini itu datangnya dalam keadaan yang lanjut. Harapannya dengan adanya seminar awam seperti ini, kita mengedukasi kepada masyarakat, deteksi dini, pentingnya deteksi dini pada kanker prostat, sehingga terapi itu bisa lebih mudah, menahan penyebaran kanker lebih lanjut, dan mengurangi adanya komplikasi karena kanker prostat. Faktor resikonya tadi sudah dibilang, ya. Yang pertama adalah usia, di mana semakin meningkatnya usia, ya, kemungkinan untuk terjadinya kanker prostat juga akan semakin meningkat, ya. Jadi kalau misalnya kita ya masih muda, ya, kurang dari 40 tahun atau kurang dari 50 tahun, ya masih kemungkinan kecil lah untuk terkena kanker prostat. Tapi orang tua kita, kakek kita, buyut kita mungkin, ya, yang usianya lebih dari 50, 60, 70 itu sangat rentan sekali terhadap kanker prostat. Kemudian suku atau ras. Sebenarnya ya suku Asia termasuk di Indonesia ini adalah suku yang relatif jarang, ya, relatif jarang beresiko terkena kanker prostat. Yang paling banyak itu suku Afrika dan Afrika, ya, artinya orang Afrika yang bermigrasi ke Amerika. Dua suku itu yang paling tinggi angkanya untuk kanker prostat. Di Indonesia sebenarnya suku atau ras Indonesia, ya, suku Asia atau ras Asia itu sangat jarang sekali, kecil faktor resikonya terjadi kanker prostat. Cuman kultur di Indonesia yang membuat kanker prostat itu datang dalam keadaan yang lebih lanjut seperti tadi yang saya ceritakan, ya. Tidak sakit orang itu kalau sudah kalau masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, masih bisa makan, minum, aktivitas sehari-hari, masih bisa, itu belum dibilang sakit, ya. Kalau sudah di tempat tidur, sudah tidak bisa jalan, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, itu baru dibilang sakit. Itulah yang menyebabkan meskipun faktor resiko pada ras Asia atau ras Indonesia itu sangat kecil kemungkinannya untuk kanker prostat, tapi saat terjadi, ya, itu resikonya tinggi sekali untuk jatuh pada stadium yang lebih lanjut, ya. Riwayat keluarga otomatis, ya, kalau kita punya keluarga, ya, kakak, adik, ya, orang tua, mungkin Pak Le, Bule, Pak D, Bude, ya, yang punya riwayat sakit kanker prostat, otomatis kita, ya, yang satu keturunan, ya, akan mempunyai faktor resiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker prostat. Kemudian mutasi genetik ini adalah berubahnya susunan genetik pada tubuh kita, ya, yang harusnya dia barisan genetiknya itu normal, kemudian ada sesuatu hal dia berubah menjadi promotor terjadinya kanker prostat. Ya, mutasi genetik ini banyak faktornya, termasuk salah satunya adalah faktor keluarga, ya, yang keduanya adalah faktor gaya hidup, ya, gaya hidup yang tidak sehat, ya, misalnya tadi seperti merokok, kemudian junk food, ya, makan makanan yang junk food, itu dalam jangka waktu yang lama dia akan merusak sel, dalam hal ini adalah merusak materi genetik sehingga terjadi mutasi genetik sehingga bisa terjadi kanker prostat, ya. Kemudian sindrom metabolik, kencing manis, darah tinggi, ya, kegemukan, ya, kolesterol yang tinggi, itu juga salah satu faktor resiko terhadap terjadinya kanker prostat. Kemudian infeksi saluran kemih yang berulang, ya, merokok, ya, kemudian paparan radiasi, ya, baik itu radiasi secara langsung, misalnya contohnya X-ray, ya, orang-orang yang sering mendapatkan paparan foto, ya, foto ronsen, ya, itu juga akan beresiko terjadi kanker prostat, ya. Di samping itu juga ada paparan UV. UV itu ultraviolet, ya, pada saat kita berjemur di siang hari, ya, atau pagi hari yang berlebihan, ya, itu adalah salah satu contoh paparan radiasi secara langsung. Itu lama-lama juga akan menjadi promotor terjadinya suatu keganasan atau kanker, ya. Kemudian gejalanya apa? Gejalanya pertama adalah buang air kecil bercampur darah atau buang air kecilnya berwarna merah, ya, seperti ini. Ini yang kencingnya normal, kuning, ya, putih. Kalau misalnya warna merah seperti ini, kita harus waspada, ya. Jangan-jangan ini adalah suatu gejala kanker prostat atau gejala kanker yang lain atau gejala sesuatu di saluran kemih, ya. Kita harus ingat bahwa produk akhir saluran kemih itu adalah air kencing, ya.
saat terjadi sesuatu di air kencingnya tidak normal, ya, baik itu dari baunya, warnanya, ya, produksinya, jumlahnya, pasti ada sesuatu di saluran kencingnya. Ya, pokoknya gampang gitu. Kalau misalnya kita melihat air kencing kita normal, ya, ya sudah, berarti kemungkinan besar saluran kemih kita juga normal. Tapi kalau misalnya di hasil kencing kita itu ada perubahan warna, perubahan bau, perubahan konsistensi, perubahan jumlah, ya, yang nggak normal, otomatis akan berarti ada sesuatu di saluran kencing kita. Harus segera periksa ke tenaga kesehatan terdekat. Ya, susah buang air kecil, ya, susah buang air kecil sampai dengan retensi, ya, retensi itu sampai tidak bisa kencing seperti ini, mengumpul air kencingnya di kandung kemih tidak bisa dikeluarkan, ya. Kemudian nyeri pada saat buang air kecil. Ya, kita tahu bahwa secara normal buang air kecil tidak dirasakan sakit, malah kita lega kalau setelah kita pipis. Ya, kalau misalnya setelah pipis kita merasa sakit, merasa tidak puas, merasa menetes, berarti kita harus curiga ada sesuatu di saluran kemih kita. Ya, kemudian pucat, lemes, ya. Ini kita lihat ya kelopak matanya yaitu berwarna pucat. Ya, ini juga salah satu tanda dari adanya kanker atau minimal adanya tanda kekurangan darah dalam tubuh kita. Kemudian tungkai yang bengkak, ya, kemudian nyeri tulang, terutama di daerah tulang belakang, ya, tulang panggul, kita harus curiga hati-hati suatu gejala dari kanker prostat, termasuk adalah penurunan berat badan yang signifikan. Kemudian yang bisa kita lakukan yang pertama adalah, ya ini pada saat gejala itu muncul, kita harus ke tenaga kesehatan terdekat, ya, untuk kita observasi semuanya, kita cari kelahirannya di mana, ya. Nanti dari tenaga kesehatan akan melakukan yang namanya colok dubur, ya. Colok dubur ini untuk membantu deteksi pada kanker prostat, karena kanker prostat, ya, akan menimbulkan, ya, suatu prostat yang berdungkul, berbenjol, ya, konsistensinya keras. Ya, secara normal prostat itu konsistensinya kenyal seperti penghapus, ya. Namun saat dia berubah menjadi kanker, ya, dia konsistensinya akan berubah menjadi keras dan berdungkul-dungkul, ya. Kemudian ada pemeriksaan darah yang nanti akan dilakukan, ya, yang akan dimintakan oleh para tenaga kesehatan, yaitu adalah memeriksa kadar PSA. PSA ini suatu penanda adanya kanker prostat. Ini pemeriksaan penunjangnya, tadi saya sudah bilang sekilas, pemeriksaan darah yang akan dicekkan adalah PSA. PSA ini sebenarnya singkatan dari bahasa Inggris, ya, Prostate Specific Antigen, atau dia ini penanda pada adanya kanker prostat. Peningkatan PSA, ya, peningkatan PSA lebih dari 4 nanogram per mililiter, ini kita harus curiga adanya suatu kanker prostat, ya. Nilai ambang normalnya 0 sampai dengan 4 nanogram per mililiter. Kalau kita dapatkan kadar PSA lebih dari 4, kita harus curiga itu adalah suatu kanker prostat. Dan perlu diingat juga, PSA ini secara normal dia akan meningkat pada pasien-pasien yang setelah dilakukan manipulasi pada prostatnya atau pasien-pasien yang dipasang kateter, ya, kateter atau selang kencing. Itu biasanya dia akan normal, akan meningkat. Namun setelah 3-5 hari dia akan kembali ke normal. Pada saat itu, misalnya pasien sudah dilakukan pemasangan selang kencing kan tidak bisa kencing, ya. Kemudian kita periksakan PSA-nya akan meningkat, biasanya 5, 6 gitu, ya. Kemudian setelah itu kita biarkan 3-5 hari. Setelah 3-5 hari kita periksakan ulang PSA-nya. Kalau misalnya masih tinggi, ya kita harus curiga itu adalah kanker prostat. Kalau sudah 4 atau 5 hari dia turun kadar PSA-nya, ya berarti mungkin bukan karena kanker prostat, ya. Pemeriksaan ini, pemeriksaan PSA ini yang namanya PSA ini diambil dari darah, ya, darah tepi. Biasanya kita ambil di tangan, ya, di lengan, ya, kita ambil di lengan itu untuk pemeriksaannya. Direkomendasikan pada pria di atas 50 tahun atau pria di atas 45 tahun dengan riwayat keluarga menderita kanker prostat, ya. Kemudian USG, ya, USG ini juga bisa untuk mendeteksi adanya pembesaran prostat atau curiga ke arah kanker prostat, ya, baik melalui anus, ya, jadi nanti ada probe atau ada alat yang dimasukkan ke dalam anus untuk melihat ukuran dari prostatnya dan untuk mendeteksi adanya kanker prostat. Juga USG yang ditempelkan di perut, di mana probe-nya atau alatnya ditempelkan di perut juga sama, ya. Ini merupakan baku emas untuk mengukur volume prostat. Kemudian kalau kita curigai adanya suatu kanker prostat, kita bisa melakukan biopsi prostat. Biopsi prostat ini kita ambil sedikit jaringannya, ya, jaringan prostat itu kita ambil,
ya setitik jaringannya kita ambil, kita periksakan ke laboratorium untuk melihat jaringan tersebut itu adalah suatu keganasan atau kanker atau bukan. Ya, biasanya biopsi ini dipandu oleh USG yang melalui anus, ya, atau dengan MRI. Ya, MRI ini seperti CT scan, tapi yang digunakan bukan kalau CT scan kita menggunakan radiasi, ya. Kalau MRI kita menggunakan magnetik, ya. Jadi hampir sama bentuknya, kalau secara fisik bentuk fotonya itu hampir sama dengan CT scan, ya. Kemudian resikonya kalau kita melakukan biopsi prostat adalah kencingnya akan merah dan kadang ejakulasinya juga akan merah bercampur darah. Namun biasanya ini hanya sementara 1-2 hari. Setelah itu akan normal kembali, tidak perlu takut, ya. Kemudian pemeriksaan lain tadi ya MRI, ya, foto seperti CT scan tapi menggunakan magnet, ya, daerah perut dan panggul, foto ronsen baik itu tulang panggul, paha, tulang belakang, kepala, bahu dan lengan atas. Ini untuk mencari penyebaran dari kanker prostat. Ya, seperti tadi saya bilang salah satu gejala adalah nyeri tulang. Nyeri tulang yang tidak normal, ya semua nyeri tulang pasti tidak normal, ya. Kita akan periksakan. Kalau misalnya di dalam pemeriksaan kita curiga itu suatu kanker prostat, penyebaran kanker prostat akan dilanjutkan dengan foto ronsen seperti ini, ya. Foto MRI perut dan panggul, kemudian foto ronsen tulang panggul, paha, tulang belakang, kepala, bahu dan lengan atas. Terapinya apa aja pada kanker prostat? Yang pertama adalah pilihannya pemantauan secara aktif, ya, 3 bulan sekali kita harus pantau, ya, dilakukan pada kanker prostat tahap awal. Nah, ini kan kalau misalnya kita menemukan kanker prostat pada tahap yang sangat awal sekali, ya, mungkin tidak memerlukan tindakan apapun, ya, hanya pemantauan saja, ya, dilihat saja, dievaluasi secara berkala, ya. Tujuannya untuk mencari waktu yang tepat untuk menyembuhkan kanker yang terlokalisir. Memantau perkembangan terapi yang sebelumnya telah diberikan. Rutin yang dikerjakan adalah pemeriksaan fisik, termasuk di dalamnya adalah colok dubur, pemeriksaan penunjang, termasuk tadi pemeriksaan darah berupa PSA atau prostat spesifik antigen. Jadi pada saat kita temukan di tahap yang sangat awal sekali, sangat mungkin sekali kanker prostat tidak perlu dilakukan terapi apapun, ya, hanya pemantauan aja 3 bulan sekali. Kemudian pembedahan, ya, di operasi pengangkatan prostat. Operasi dilakukan dengan pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar prostat dan beberapa jaringan getah bening di daerah sekitar sel prostat yang terkena kanker. Ya, tindakan ini bisa menyembuhkan kanker prostat bila belum menyebar keluar dari prostat. Artinya, kalau misalkan tadi itu kan tahap sangat awal sekali, kemudian ini tahap awal. Jadi kankernya itu belum keluar dari prostat, masih terlokalisir di prostat, ya, kita lakukan pengangkatan prostat, ya. Dan zaman sekarang ini sudah sangat modern sekali, ya. Kalau dulu pengangkatan prostat ini harus dibelek, ya, dengan lukanya yang kurang lebih 20-30 cm. Ya, saat ini kita bisa menggunakan teknologi laparoskopi, namanya, ya, laparoskopi itu hanya dengan insisi atau lukanya, ya, kurang lebih 2 cm di 4-5 tempat. Jadi 1 cm, 1 cm, 1 cm, ya, di 5 tempat itu. Jadi enggak belekan yang panjang sampai 30 cm, ya. Itu sangat modern sekali dengan laparoskopi. Kebetulan di Saiful Anwar juga ada fasilitasnya, ya. Kemudian kalau lebih maju lagi, kalau kita melihat di luar negeri itu dengan menggunakan robotik, ya. Jadi operasinya dengan menggunakan robotik, ya. Jadi sudah jauh lebih canggih lagi di luar negeri, ya. Kemudian terapi berikutnya adalah terapi sinar radiasi atau radioterapi, ya. Radioterapi ini menggunakan energi radiasi untuk membunuh sel kanker saat kanker belum menyebar keluar dari prostat. Ya, radioterapi juga bisa digunakan pasca operasi untuk membunuh sel kanker yang tersisa, meredakan gejala atau rasa sakit, dan memperlambat tingkat perkembangan kanker pada kasus kanker yang lebih lanjut. Dengan komplikasi adalah nyeri pada saat buang air kecil, buang air kecilnya berwarna merah, dan kadang disertai dengan diare. Ya, jadi sinar radiasi ini di samping kita gunakan yang pertama untuk proses diagnosis, ya, foto ronsen, CT scan, juga digunakan untuk terapi, yaitu radioterapi. Biasanya kalau orang awam bilangnya disinar, ya, disinar. Jadi dengan menggunakan sinar radiasi ini kita akan membunuh sel-sel kanker. Bisa digunakan pada tahap awal, ya, kemudian bisa digunakan untuk pada tahap lanjut, ya, misalnya setelah operasi untuk membunuh sel-sel kanker, ya, sisa sel kanker yang masih ada, atau meredakan gejala atau rasa sakit pada stadium yang lebih lanjut, misalnya nyeri pada tulang. Tadi kan saya bilang ada penyebaran tulang, ya, nyeri tulang, nah itu bisa dibantu dengan radiasi untuk mengurangi nyerinya, ya. Kemudian terapi obat, ya, terapi
obat hormon atau kemoterapi. Ini diindikasikan pada kanker prostat yang sudah lanjut, ya, sudah advance, ya, sudah selain dalam tanda kutip sudah terlambat datang lah, ya. Jadi sudah ada metastase, sudah ada penyebaran, baik itu di tulang maupun di organ lain, misalnya liver, ya, paru-paru, otak, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa kok diberikan obat hormon pada kanker prostat? Harus diketahui dulu bahwa kanker prostat ini adalah kanker yang sangat bergantung terhadap hormon laki-laki atau kita bilang hormon testosteron. Testosteron inilah yang memberi makan dari kanker prostat. Ya, sehingga pada stadium yang lanjut kita mengeblok atau menghabiskan testosteron. Harapannya kalau testosteronnya habis, makanan buat sel kankernya juga akan habis, sehingga sel kankernya akan mati karena kelaparan. Ya, jadi kita modifikasi, kita hilangkan testosteronnya, kita minimalisir testosteronnya sehingga sel kanker itu tidak bisa berkembang. Ya, kemudian kalau misalnya dengan obat-obatan hormonal masih resisten, ya misalnya bahan makanannya kanker itu dari testosteron itu sudah kita hambat. Ya, kankernya harusnya setelah kita hambat testosteronnya atau hambat hormonnya, dia tidak bisa dapat makanan, sehingga harusnya dia akan mengecil. Namun kadang ada beberapa yang resisten, tidak mempan, meskipun testosteronnya atau hormonnya sudah kita tekan, sudah kita hambat, ternyata dia masih berkembang. Nah, itulah di situ kita menggunakan obat-obatan kemoterapi. Ya, jadi menggunakan obat untuk membantu menghilangkan sel kanker yang agresif. Obat-obatan bisa diberikan melalui infus dan tablet. Ya, pengobatan ini digunakan apabila kanker sudah menyebar ke organ lain atau sudah pada stadium akhir atau stadium lanjut. Ya. Kemudian apa yang harus kita evaluasi setelah kita melakukan terapi pada kanker prostat? Ya, evaluasi selalu 3 dan 6 bulan pasca terapi. Yang pertama dengan minimal dengan colok dubur, tadi sudah dijelaskan di awal ya, untuk melihat kondisi prostat dengan menggunakan jari-jari yang dimasukkan ke dalam anus, ya, dan melihat kadar PSA atau prostat spesifik antigen yang diperiksa dari darah tebi atau darah yang diambil dari lengan biasanya. Ya. Kemudian pemeriksaan radiologi, minimal kita bisa menggunakan USG, ya, bisa menggunakan MRI, ya, atau menggunakan modalitas yang lebih canggih, misalnya dengan menggunakan radio nuklir, ya. Kemudian kesimpulannya, ya, kanker prostat merupakan penyakit yang pada stadium awal tidak bergejala atau tidak khas, sehingga perlu dilakukan deteksi dini untuk menghindari pasien atau penyakit ini datang dalam keadaan yang lebih lanjut. Ya, tandanya tidak khas atau spesifik dari kanker prostat bisa berupa air kencing yang berwarna merah, nyeri pada saat buang air kecil, tidak bisa kencing, pucat, tungkai bengkak, penurunan berat badan, atau gejala yang lain berupa nyeri pada tulang. Ya. Pemeriksaan dasar yang kita gunakan ya untuk mendiagnosa deteksi dini pada kanker prostat yang pertama adalah colok dubur ya untuk melihat kondisi dari prostatnya dengan menggunakan jari telunjuk yang dimasukkan ke dalam anus. Dan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Kemudian kita periksakan juga kadar PSA atau prostat spesifik antigen dari darah ya. Kita ambil dari darah di lengan, kemudian kita periksakan prostat spesifik antigen. Kalau dia meningkat lebih dari 4, ya kita harus curiga itu suatu kanker prostat. Ya. Kadar PSA ini dapat membantu deteksi dini kanker prostat dan direkomendasikan terutama pada pria di atas 50 tahun atau pria di atas 45 tahun dengan riwayat keluarga menderita kanker prostat. Jenis pilihan terapi meliputi pemantauan aktif, ya, pada stadium yang sangat awal sekali, ya, pembedahan pada stadium awal, ya, radiasi ini bisa di awal, ya, bisa di akhir, ya, pada stadium akhir atau stadium lanjut, atau obat-obatan. Kalau obat-obatan ini biasanya diindikasikan pada kanker prostat yang sudah stadium akhir, yang sudah terdapat penjalaran ke organ sekitarnya. Ya. Pilihan terapi tergantung dari stadium kanker prostat yang diderita oleh pasien. Semakin dini kita mengetahui, mendiagnosa penyakit ini, pilihan terapinya akan semakin banyak. Ya. Semakin lanjut kita mengetahui, semakin advance penyakit ini datang ke tenaga kesehatan, akan semakin sedikit pilihan terapinya. Intinya seperti itu. Ya. Itulah pentingnya deteksi dini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Kita akan berdiskusi di akhir sesi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Taufik. Sebelumnya saya tadi memaparkan CV singkat mengenai Dr. Taufik. Ada kekeliruan ya, ternyata Dr. Taufik ini prakteknya bukan di Panti Nirmala, tapi di Persada. Persada sama di Batu
baptis batu. Oke, berikutnya kita masuk nginjak ke sesi diskusi. Kita di sini di kolom chat sudah ada 1, 2, 3, 4, kurang lebih 6 pertanyaan dan speaker kita ini sudah aktif. Jadi Dr. Taufik ini sudah menjawab semua pertanyaan sudah dijawab. Sehingga pertanyaan yang lain apa? Nah, saya akan bertanya. Ini sebenarnya kumpulan pertanyaan dari beberapa pasien yang datang ke saya dan bolak-balik selalu ditanyakan sama pasien. Mungkin nanti peserta dengan ada spare waktu ini bisa bertanya. Kalau mau bertanya silakan ya. Langsung tulis di kolom chat. Ini juga tambahan selain di kolom chat ini ada ya sudah pertanyaan dari peserta dulu kalau gitu ya. Dari Bapak Amin, izin bertanya apakah kanker prostat berpengaruh pada performa seksual nggih, Dok? Mungkin langsung dijawab sama Dr. Penta atau Dr. Taufik, silakan nanti begitu sudah jawab langsung ke pertanyaan berikutnya. Gitu ya, Dok ya. Monggo, Dok. Ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Amin. Mengenai kanker prostat apakah berpengaruh terhadap performa seksual seseorang pria yang menderita kanker prostat? Jelas jawabannya iya. Yang pertama karena salah satu terapi dari kanker prostat sendiri itu juga hormon ya, menekan hormon testosteron yang itu akan juga mempengaruhi performa seksual seseorang. Samping itu juga kanker prostat sendiri juga akan menyebabkan gangguan seksual, apalagi kalau dia sudah sampai terjadi penekanan ke organ-organ sekitarnya ya, apalagi kalau sudah menyebabkan obstruksi di saluran kencingnya. Biasanya kalau orang-orang seperti itu juga akan terjadi kualitas hidupnya juga semakin menurun sehingga performa seksualnya juga akan semakin menurun. Itu yang bisa saya jawab, Dr. Pradana. Oke, jadi kesimpulannya memang kalau kanker prostat itu selain prostatnya kankernya itu mempengaruhi terhadap performa, pasien juga dengan kanker prostat biasanya akan berpikir mengenai kankernya. Itu akan membuat dia semakin stres, kemudian dia quality of life-nya dia menurun, performa seksualnya juga akan terganggu. Makanya sebisa mungkin deteksi dini itu penting pada kanker prostat. Ya, oke, berlanjut ke pertanyaan kedua dari Thomas. Apakah kanker prostat dapat melalui hubungan seksual? Ini sama kayak pertanyaan Bu Narasita ya, kalau nggak salah ya, sudah dijawab sama Dr. Taufik ya, Dr. Taufik ya. Itu bukan suatu penyakit yang menular ya, baik itu menular melalui udara, angin, air, ya, makanan, minuman ataupun dengan hubungan seksual. Ya, jadi saya rasa semua kanker itu bukan penyakit menular ya, baik melalui media apapun ya, tidak ada penularan kanker dari secara apalagi dengan hubungan seksual ya, tidak ada. Terima kasih Dr. Taufik. Jadi tidak menular sama sekali ya, Dok ya. Oke. Ya, untuk yang pertanyaan ketiga, apakah ini mitos yang paling banyak ini, bahkan di video-video di YouTube, di TikTok tuh banyak. Apakah masturbasi berpengaruh kepada kanker prostat? Nah, silakan Dr. Penta atau Dr. Taufik. Ya, sebenarnya kan apakah masturbasi berpengaruh? Jawabannya jelas tidak ya, karena proses masturbasi itu kan sebenarnya hampir sama dengan proses hubungan seksual ya, ejakulasi dan sebagainya. Tentu tidak ada kaitannya ya. Apakah semakin sering masturbasi terus semakin banyak menderita kanker prostat ya. Tapi pernah saya baca bahwa juga ada orang yang abstinensi atau tidak melakukan hubungan seksual itu juga tidak menjadi kanker prostat. Ternyata juga tidak, karena banyak juga yang yang orang yang kayak tidak boleh menikah ya pada agama tertentu kayak Romo atau sebagainya, itu yang tidak boleh menikahnya banyak juga yang menderita kanker prostat. Mungkin Dr. Taufik mau menambahkan? Ya, sebenarnya kalau kita bilang masturbasi terhadap kanker prostat itu tidak ada tidak ada hubungannya ya, karena proses masturbasi sendiri sebenarnya sama dengan proses ejakulasi pada hubungan seksual yang normal ya. Cuman memang ada beberapa jurnal itu yang mengatakan bahwa
jumlah ejakulasi, ya jumlah ejakulasi per minggu, per bulan itu berhubungan dengan adanya terjadinya kanker prostat di masa yang akan datang. Cuman memang penelitian itu masih banyak yang bias, artinya masih banyak hal-hal yang perlu dikritisi ya terhadap penelitian tersebut, terhadap jumlah ejakulasi, terhadap kejadian terjadinya kanker prostat, ya seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Taufik dan Dr. Penta. Beranjak ke pertanyaan nomor 4, bagaimanakah cara kita membedakan gejala pembesaran prostat jinak atau ganas? Moga Dr. Penta. Ya, Pak Muhammad ya, seperti yang dijelaskan tadi oleh Dr. Taufik juga, bahwa prostat jinak itu bisa dibedakan dengan yang paling gampang adalah dengan rektal tusi atau dicolok dubur oleh dokter, oleh pasien sendiri atau laki-laki itu sendiri nggak bisa, sulit untuk melakukan colok dubur untuk meraba prostat ya, karena pertama ya jelas kesulitan untuk memasukkan jarinya sendiri, yang kedua adalah membedakannya jinak atau ganas itu kan perlu pengalaman ya, apakah seorang dokter pun belum tentu juga, ada beberapa dokter yang lebih sering untuk melakukan rektal tusi atau pemeriksaan colok dubur seperti dokter urologi itu akan lebih sering memeriksa colok dubur dibandingkan dokter umum tentunya, dan itu jelas akan beda pengalaman ya. Dan membedakannya yaitu dari perabaan itu, apakah ini jinak, kalau jinak itu dirabanya itu rasanya itu kenyal ya, seperti ujung hidung ya, seperti ujung hidung itu kenyal gitu. Tapi kalau yang ganas itu keras seperti tulang, meraba tulang. Itu ya. Kemudian juga bisa dilihat juga dari kadar PSA. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Taufik juga. Kalau PSA-nya sekian, lebih dari 4, maka harus lebih waspada dibandingkan kalau PSA-nya masih di bawah 4. Seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau membedakan dia jinak atau ganas, sebenarnya bukan cuma prostat saja, Dok ya. Benjolan apapun kalau dia keras, Ya, itu hati-hati. Itu kemungkinan keganasan, kayak di payudara. Tapi kalau yang jinak itu biasanya kenyal. Nah, yang membedakan jelas itu PSA. Itu. Ya, jadi memang nggak bisa periksa sendiri, beda sama kayak payudara. Kalau prostat dia letaknya di dalam, nyogrok-nyogrok sendiri, ya gimana? Pasti nggak bisa itu. Oke, untuk pertanyaan dari Ibu Tia, apabila terdapat keluarga yang terkena kanker prostat, di mana itu merupakan faktor risiko, apa yang harus saya lakukan untuk pencegahan, Dr. Taufik? Mungkin bukan Tianya ya, pencegahannya ya, Jadi tapi untuk sebenarnya suaminya mungkin. faktor keturunan itu adalah salah satu faktor resiko terhadap terjadinya kanker prostat dibandingkan faktor resiko yang lain. Memang faktor keturunan itu adalah salah satu faktor yang tidak bisa dimodifikasi, ya, tidak dimodifikasi. Namun kita harus mencegah ya dengan memodifikasi faktor resiko yang lain, ya, misalnya contohnya dengan metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu contohnya kencing manis, ya, kemudian darah tinggi, obesitas, ya, kolesterol, itu bisa dikontrol semuanya, ya. Agar kita tidak manis, kita harus hidup sehat. Agar kita tidak hipertensi, kita harus hidup sehat, kurangi garam, cukup minum, ya. Kemudian agar tidak terjadi obesitas, juga sama, kurangi junk food, kurangi apa, ya. Kemudian faktor resiko yang lain adalah paparan radiasi, ya. Katakan baik ya untuk tubuh, tapi kita berjemur mulai jam 8 sampai jam 3 sore, itu kan terlalu berlebihan juga ya, yang jadinya awalnya sehat menjadi prokarsinogenesis ya, jadi bisa terjadi mutasi ya, mutasi bisa terjadi keganasan ya. Kemudian paparan rokok ya, asap rokok segala macam itu juga salah satu faktor resiko terhadap kanker prostat. Juga lifestyle yang lain misalnya makanan ya, makanan tadi sudah dijelaskan juga sama Dr. Penta, makanan yang kebarat-baratan ya, junk food itu adalah resiko untuk terjadinya kanker prostat. Kalau misalkan faktor keluarga ini berdiri sendiri ya, faktor yang lain itu bisa kita modifikasi ya, kita kita atur lah ya agar tidak terjadi hal-hal itu, harusnya predileksi kanker prostat juga akan berkurang. Namun juga sudah ada faktor resiko dari keluarga ya, keturunan keluarga, kemudian ya merokok, gaya hidupnya tidak sehat, ada obesitas, kemudian hiperkolesterol, darah tinggi, terpapar radiasi yang dalam jumlah yang banyak, ya otomatis predileksi akan terjadi kanker prostat di masa yang akan datang akan semakin tinggi. Jadi
salah satu faktor resiko yang tidak bisa dihindarkan adalah faktor keturunan, tapi faktor resiko yang lain bisa dimodifikasi dengan modifikasi gaya hidup. Yang kedua adalah kita harus lebih aware, ya, lebih aware artinya pada pasien-pasien seperti ini pada usia 40-45 tahun ya harus sudah dilakukan screening untuk terjadinya kanker prostat, karena memang kecenderungan untuk terjadinya kanker prostat itu lebih tinggi pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat keturunan keluarganya dengan kanker prostat. Ya, jadi tetap harus dijaga gaya hidup sehatnya, modifikasi gaya hidup, dan jangan lupa dilakukan screening apabila sudah usianya di atas 45 tahun. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Taufik. Jadi kesimpulannya hidup sehat, ya, dietnya berubah, kemudian olahraga, ya, dan screening awal itu sangat penting. Ini pertanyaan berikutnya bahwa dari Pak Arif ya, ini sudah dijawab tadi sama Dr. Taufik ya. Kemudian ini semua sudah dijawab sama Dr. Taufik. Sekarang saya yang bertanya dulu ya, Dr. Taufik, Dr. Peta. Ini sebenarnya dari pertanyaan pasien-pasien yang ke saya ya. Yang pertama adalah kalau saudara atau siapalah yang terkena kanker prostat, apakah ada makanan atau suplemen yang bisa membantu kesembuhan kanker? Yang pertama. Yang kedua, banyak sekarang lagi viral sepeda. Apakah ada hubungan bersepeda dengan kejadian kanker prostat? Mungkin itu aja dulu, Dr. Penta, Dr. Taufik. Masih ada lagi sih pertanyaan, nanti saya ungkapkan lagi. Silakan, Dok. Ya, baik. Untuk suplemen ya, suplemen itu sebenarnya kan saya tidak berani mengatakan apakah suplemen itu bisa tidak mencegah ya, tetapi karena butuh sebuah penelitian yang lebih cukup panjang ya. Tetapi ada beberapa yang beberapa penelitian yang cukup banyak yang meneliti tentang efek likopen salah satunya ya terhadap kejadian kanker prostat. Tetapi tidak serta-merta terus konsumsi likopen sendiri juga akan menyebabkan bisa mencegah terjadinya kanker prostat ya. Pada likopen ini salah satunya ada di tomat ya. Tetapi apakah berapa banyak konsumsi yang harus ini kan kita nggak tahu banyaknya gitu ya. Apakah harus 1 kilo sehari, 2 kilo sehari, tentu tidak bisa. Dan perlu diketahui bahwa sekarang ini kan kayak tomat gitu ya. Petani-petani sendiri juga banyak menggunakan pestisida dan sebagainya. Yang tentu itu juga tidak istilahnya juga bisa menimbulkan masalah tersendiri ya kalau kita konsumsi yang tidak berlebihan juga ya, karena kalau tomat-tomat organik yang tentu akan lebih mahal juga harganya. Kemudian untuk yang bersepeda tadi biar Dr. Taufik aja yang sering bersepeda menjawab. Kalau saya jawab dulu yang pertanyaan pertama ya, masalah suplemen untuk mencegah atau mengobati kanker prostat. Sampai saat ini ya rekomendasi dari organisasi urologi di dunia ya baik itu di Eropa, Amerika maupun di Asia sendiri belum ada obat tradisional atau suplemen terstandar yang digunakan sebagai mencegah kanker prostat atau mengobati kanker prostat. Ya, jadi tidak ada suplemen yang bisa dilakukan untuk mencegah tadi itu ya gaya hidup ya, perubahan gaya hidup, modifikasi gaya hidup ya. Kemudian yang kedua, untuk mengobati otomatis kita harus mengikuti obat-obat yang sudah terstandar. Masalah suplementasi itu untuk misalnya meningkatkan vitalitas, meningkatkan tenaga, meningkatkan nafsu makan, itu bisa digunakan. Tapi tidak menggantikan obat terstandar yang sudah ditetapkan oleh panduan tata laksana klinis yang dikeluarkan baik itu oleh organisasi urologi di dunia ya maupun di Indonesia. Artinya tidak boleh serta-merta ada klaim bahwa misalnya saya diperkenalkan dengan suplemen A. Suplemen A ini bisa menyembuhkan prostat. Nah, seperti itu terus akhirnya pasien meminum atau mengkonsumsi suplemen tersebut tanpa mengindahkan terapi standar yang sudah disarankan oleh dokter. Hal itu yang salah ya. Kemudian yang kedua untuk masalah sepeda, sampai sekarang belum terbukti adanya hubungan antara kebiasaan bersepeda dengan angka kejadian kanker prostat. Jadi
Nah, sampai sekarang belum ada hubungan, tidak terbukti adanya hubungan antara bersepeda dengan kanker prostat. Ya, mungkin itu Dokter Pradana. Terima kasih Dr. Taufik, pemaparan dan Dr. Penta pemaparan yang cukup jelas ya. Insya Allah ini bisa menjawab pertanyaan dari pasien saya. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena kita tidak punya banyak waktu. Pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan demikian, dokter, saya nggak punya riwayat turunan, tidak ada faktor resiko. Kapan saya boleh memeriksakan secara pribadi? Saya kan takut dok, laki-laki saya, usia saya masih 40. Nah, kapan saya boleh periksa dini? Misalkan entah USG atau PSA. Itu yang pertama. Yang kedua, PSA itu ditanggung BPJS nggak sih dok? Atau kalau kita mau periksa di mana sih dok yang bisa? Monggo dokter. Ya, saya coba menjawab. Kalau secara pribadi, ya silakan. Itu kan hak prerogatif Anda gitu ya, untuk memeriksakan. Lebih baik diperiksa, nggak masalah menurut saya. Silakan kalau Anda, karena tanpa faktor risiko, kadang kita tidak mengetahui ya, apakah kita berisiko atau tidak. Mungkin kita tidak bisa mengetahui kan konsumsi kita ini benar-benar sehat atau tidak ya, karena ya seperti tadi banyak bahan-bahan kimia yang mungkin tercampur di makanan kita yang kita tidak sadari itu, ya, kita tidak bisa cegah itu ya, dan itu nggak, ya alangkah baiknya kalau memang ada niatan untuk memeriksa lebih dini lebih baik menurut saya itu. Kemudian yang kedua tadi apa? PSA dok, Oh ya apakah ditanggung BPJS? PSA ditanggung oleh BPJS. Kalau tahu saya ditanggung ya, ditanggung. Seingat saya ditanggung gitu. Bisa diperiksakan di laboratorium mana saja, ya. Kayak di Rumah Sakit Saiful Anwar bisa di laboratorium, ya. Di rumah sakit swasta sudah bisa meriksa semua. Itu untuk pada. Oh, oke. Kalau pribadi mungkin agak mahal ya dok ya PSA ini ya dok ya? Iya, mahal. Mahal ya. Iya. Jadi banyak pasien memang pasti minta BPJS tuh. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber pagi ini yang cukup dengan gamblang memberikan pemaparan tentang kanker prostat. Mudah-mudahan dengan acara ini Bapak Ibu semua makin menjadi paham mengenai deteksi dini dan bahkan sampai pengobatan mengenai kanker prostat. Kalau masih ada pertanyaan atau unek-unek masih penasaran sama kanker prostat, silakan Anda boleh menghubungi panitia. Jadi nanti kita mungkin bisa konsultasi, memberikan saran, jawaban ya, dan akan di follow up. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Pradana, Dr. Taufik. Sama dok. Dokter Penta. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Pradana Nurhadi, spesialis urologi konsultan yang telah memandu materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada dua pemateri luar biasa hari ini, Dr. Kurnia Penta Saputra, spesialis urologi konsultan, dan Dr. Taufik Nurbudaya, spesialis urologi konsultan atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih pula kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini, khususnya kepada Mega Life Science selaku sponsor pada hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah post-test sekaligus pengisian kuesioner evaluasi acara webinar hari ini. Untuk post-test, silakan kepada seluruh peserta mengisi jawaban pada soal melalui link yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Untuk waktu post-test adalah 5 menit dan dapat dimulai dari sekarang.
Sekedar mengingatkan, untuk pengisian post-test ini dan evaluasi menjadi syarat untuk mendapatkan door prize pada sesi akhir acara. Jadi mohon semua peserta mengisi post-test dan lembar evaluasi. Baik, terima kasih. Waktu pengisian post-test dan kuesioner evaluasi telah habis. Untuk acara selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengundian dan pembagian door prize. Pada webinar kali ini akan ada 5 door prize yang akan dibagikan, yaitu 3 pemeriksaan PSA gratis dan juga 2 pemeriksaan konsultasi gizi secara gratis. Untuk yang pertama, door prize pemeriksaan prostat gratis akan diberikan kepada 3 pemenang. Kepada panitia, silakan. Pemenang pertama kita untuk pemeriksaan PSA adalah Dr. Aldi Rido Pangestu. Untuk pemenang kedua kita untuk pemeriksaan prostat adalah kepada Anik Sulaikah. Pemenang ketiga door prize pemeriksaan prostat kita jatuh kepada Dr. Hardiansyah. Selamat kepada 3 peserta yang beruntung. Sekarang kita lakukan pengundian door prize untuk pemeriksaan dan konsultasi gizi. Akan ada 2 pemenang. Baik, yang pertama silakan kepada panitia. Pemenang pertama kita adalah Dr. Sasongko MSI. Baik, pemenang kedua kita silakan kepada panitia. Jatuh kepada Jatuh Ningtyas. Kok seperti alamat email ya? Baiklah, selamat kepada 5 pemenang yang beruntung pada hari ini. Bagi para pemenang, silakan menghubungi kontak person yang tertera pada leaflet untuk klaim hadiahnya. Baiklah, telah sampailah kita pada akhir acara. Terima kasih kepada moderator, seluruh pemateri atas ilmu dan informasinya. Terima kasih pula pada peserta yang telah antusias mengikuti seminar online pada hari ini, dan juga secara khusus kepada Mega Life Science yang telah menjadi sponsor webinar hari ini. Kami selaku panitia memohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di acara seminar awam berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebuah kota terbesar kedua di Jawa Timur, inilah profil program studi urologi Malang.
Pelayanan spesialis urologi di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar dimulai pada tahun 1989 dengan kehadiran Dr. Benggol Suhartono. Saya menjadi spesialis urologi pertama di Malang tahun 1989. Sudah barang tentu ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut saya syukuri. Urologi merupakan bagian dari SMF bedah. Selanjutnya pada tahun 2008 berkembang menjadi 5 SMF, diantaranya adalah SMF urologi. Kemudian melalui perjuangan yang panjang, urologi mengembangkan diri dan akhirnya resmi menjadi program studi urologi pada bulan Oktober 2013. Tahun 2013, Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, dipercaya untuk mengemban amanah sebagai ketua program studi pertama dan pada tahun 2020 diamanahkan kepada Dr. Kurnia Penta Saputra, spesialis urologi konsultan. 3 rumah sakit jejaring program studi urologi Malang adalah RSUD Kambiran Kota Kediri, RSUD Kabupaten Kediri, RSUD Ulin Banjarmasin. Staf aktif urologi Malang terdiri dari Dr. Basuki Bambang Purnomo, spesialis urologi konsultan, Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, Dr. Kurnia Penta Saputra, spesialis urologi konsultan, Dr. Paksi Satyagraha, magister kesehatan, spesialis urologi konsultan, Dr. Pradana Nurhadi, spesialis urologi konsultan, Dr. Taufik Nurbudaya, spesialis urologi konsultan, Dr. Andri Kustono, spesialis urologi, Dr. Medianto, spesialis urologi. Visi program studi urologi menjadi program studi pendidikan dokter spesialis urologi unggul, pelopor, dan pembaharu dengan nilai kearifan lokal di bidang trauma rekonstruksi dan onkologi yang bereputasi internasional, berbasis budaya dan nasionalisme berdasar Pancasila untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misi program studi urologi Malang, pertama, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang urologi yang terintegrasi berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur, mandiri, profesional, dan inovatif. Kedua, menyelenggarakan program studi dokter spesialis urologi sebagai agen pengembang dan penyebar ilmu dan teknologi urologi dengan nilai kearifan lokal pada bidang trauma rekonstruksi dan onkologi yang bertujuan perbaikan kualitas hidup. Ketiga, menyelenggarakan tata kelola pendidikan program studi dokter spesialis urologi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan. Lulusan pertama urologi Malang adalah Dr. Rian Ahmad Adi Saputra, spesialis urologi, sekaligus menjadi tonggak sejarah sebagai peraih nilai tertinggi ujian nasional. Lulusan kedua urologi Malang adalah Dr. Farid Setiono, spesialis urologi, dan Dr. Igusti Agung TD Surya Putra, spesialis urologi. Lulusan ketiga, Dr. Rudi Eka Areto Saputra, spesialis urologi, dan Dr. Yulian Salis Patriawan, spesialis urologi. Lulusan keempat, Dr. Muhammad Miftahul Firdaus, spesialis urologi, dan Dr. Imade Udiana Indra Diputra, spesialis urologi, sekaligus menjadi peraih nilai tertinggi dalam ujian nasional. Lulusan kelima, Dr. Hamid Hunaif Dovi Al-Luza, Magister Biomedik, spesialis urologi, Dr. Astarin Ardiani, spesialis urologi, dan Dr. Akmal Fauzi Yusril Umam, spesialis urologi. Berikut adalah kegiatan PPDS Urologi Malang.
Dengan menyeimbangkan akademis dan non-akademis, kami yakin program studi urologi Malang dapat menghasilkan urolog yang mampu bersaing di dunia nasional maupun internasional. Merintis program studi urologi merupakan kerja keras yang panjang. Impian besar kami adalah program studi urologi FKUB Malang dan lulusannya mampu memainkan peran aktif di kancah internasional. Terima kasih kepada seluruh peserta, pemateri, moderator. Telah selesai seluruh rangkaian acara seminar pada hari ini. Izin saya end meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.